Anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majlis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan peran dan fungsi kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah di muka bumi ini. Pagi ini kita akan bacakan beberapa hadis berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah haramkan. Dari hadis Mughirah, wa anil Mughirah ibn Syu'bata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa karihalakum qila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Ada banyak hal yang Allah haramkan bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara-perkara yang Allah haramkan untuk kita semua apa? Uququl ummahat, ya, durhaka kepada kedua orang tua kita. Ini perkara yang sangat penting dan banyak riwayat yang berkaitan dengan bahwa keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua kita. Maka perintah untuk bakti, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua ini satu perintah yang sejajar dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua itu apa? Membuat orang tua jengkel atas perbuatan atau ucapan yang kita lakukan, ya. Itu bentuk kedurhakaan. Atau kita mencaci orang lain, mencaci orang tua kita dengan cara kita mencaci orang tua orang lain. Itu juga bentuk kedurhakaan. Kita menghina orang tua orang lain, ya, maka orang lain itu akan menghina orang tua kita yang jauh lebih buruk lagi. Itu juga bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua, ya, walaupun bukan kita yang melakukan, tetapi kita menjadi sebab, menjadi wasilah orang lain itu mencelah orang tua kita karena sebab kita mencelah orang tua orang lain itu, ya. Itu bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Ketika sudah meninggal, di antara bentuk kedurhakaan adalah tidak mendoakan, ya, itu juga bentuk kedurhakaan. Tidak mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya. Jadi kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, ya, kita semua ini adalah anak dari orang tua kita, dan kita adalah orang tua dari anak-anak kita, ya. Maka ketika kita mendoakan orang tua, itu juga bagian jariah orang tua kita atas diri kita, karena orang tua telah mendidik dengan baik
sehingga kemudian kita sebagai anak-anak mendoakan ya sebagai anak orang tua kita. Itu bagian dari jariahnya ya. Jadi kalau kita tidak mendoakan atas orang tua kita yang sudah meninggal, itu diantara bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Dan banyak contoh-contoh berkaitan dengan uququl ummahat ya. Sekalipun di dalam teks hadis ini menyebut ummahat hanya ibu, tetapi sebenarnya berlaku kepada kedua orang tua kita ya. Jadi redaksi teksnya ini ya memang menyebut uququl ummahat, tapi yang dikehendaki adalah uququl walidaini ya, durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, bahwa dal banati, ngubur anak perempuan. Ini perilaku jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah itu diantaranya adalah mereka mengubur anak-anak perempuan mereka karena alasan apa? Menganggap mengurangi rezeki karena makan bersama. Ora iso kerja, one muning omah terus. Anak perempuan tidak bisa untuk perang. Ya. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa jahiliyah dulu. Ya. Tidak bisa dibanggakan. Ya. Ini berbeda dengan anak laki-laki. Ya. Mereka bisa mencari rezeki, mereka bisa berperang, bisa menjaga kehormatan keluarganya. Umar bin Khattab pernah melakukan hal ini. Maka dalam satu kesempatan Umar itu pernah tertawa terbahak-bahak. Ya, jadi habis sholat itu tertawa. Lalu kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Lalu ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau tertawa dan kenapa engkau menangis? Apa jawab Umar bin Khattab? Saya tertawa karena saya ingat waktu jahiliyah dulu saya itu membuat berhala, yang berhala itu dari unsur makanan. Begitu saya lapar saya makan. Itu yang membuat saya tertawa. Ini aneh. Tuhan saya sembah-sembah sendiri, saya makan-makan sendiri. Ya, itu jahiliyah pada masa Umar bin Khattab belum masuk Islam. Terus apa yang membuat kamu menangis sejadi-jadinya? Kata Umar, saya kelingan. Saya teringat saya telah mengubur anak perempuan saya hidup. Ya, ini peristiwa pada zaman jauh. Ya, apakah sekarang peristiwa itu ada apa tidak? Ya, saya kira membuang anak ya tidak hanya perempuan itu juga masih ada. Ya, wa wa'dal banati, ngubur anak perempuan. Kemudian yang selanjutnya apa? Waman an wahatin, nuntut haknya sendiri. Ya, nuntut haknya sendiri. Terkadang orang itu dia tidak memperhatikan kewajiban, bahwa dia punya kewajiban seperti apa, tetapi yang selalu didahulukan adalah haknya seperti apa. Jadi antara unsur hak dan kewajiban ini mestinya harus berimbang. Ketika kita menuntut hak, apa kewajiban kita yang sudah kita tunaikan? Dalam hal melaksanakan ajaran agama misalnya, kewajiban yang sudah Allah tetapkan kepada kita itu sudahkah kita terpenuhi sehingga kemudian kita mendapatkan hak kita? Ya, bagian dari apa?
apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Ya. Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita melaksanakan kewajiban sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah? Ya. Walaupun rahmat datang dari Allah itu juga bagian dari haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa mengetuk, kita bisa membuat rahmat itu bisa datang dengan kita melakukan amal-amal soleh. Ya, di antaranya apa? Di antara ketika ada orang yang membaca Al-Quran, kemudian kita diam, kemudian kita mendengarkan, ya, itu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi seorang pekerja, kewajiban kita sebagai pekerja apa? Sudahkah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian kita mendapatkan hak kita? Ya, terkadang orang menuntut haknya saja, kerja seenaknya, tetapi haknya ingin dipenuhi sepenuhnya. Ya, tentunya ini menjadi tidak berimbang dan itu dilarang dalam agama. Ya. Kemudian wakariha lakum kila wakola, dan Allah membenci bagi kamu kila wakola. Nah ini, ya, kaitannya dengan kabar berita itu harus pasti. Kila wakola itu katanya si A, katanya si B, tidak pasti. Ya, maka dilihat dulu ketika orang mengatakan ini ada seperti ini loh, dia seperti ini loh, dipastikan orangnya ini sikoh atau tidak, orangnya ini dapat dipercaya apa tidak. Ya, jadi harus tabayunkan dulu ketika ada kabar berita apa. Yang sering kali terjadi adalah apa? Kila wakola, katanya. Itulah yang menyebabkan fitnah di antara manusia itu karena katanya. Ya, ini pentingnya memverifikasi setiap berita. Pastikan bahwa apa yang kita terima itu betul. Termasuk sarser itu. Ya, jadi gak jelas siapa yang nulis. Ya, padahal yang nge-share itu biasa jadi ya belum membaca ini isinya itu manfaat apa tidak, ini isinya itu memecah belah umat apa tidak, ini isinya itu mendatangkan fitnah apa tidak. Kadang tidak pernah terbaca karena yang nge-share itu senior gitu, lalu kemudian di-share lagi terus menerus, padahal kabar berita itu belum pasti. Kila wakola, katanya sini seperti ini, katanya seperti ini. Begitu dicecar kebenarannya seperti apa nggak tahu, pokoknya saya dari sini. Ini yang menimbulkan fitnah di masyarakat, itu kila wakola, katanya. Kemudian di antara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kasratus soal ala ma taqaddama minal ma'an. Banyak bertanya terhadap hal-hal yang sebenarnya ketika itu ditanyakan itu malah mempersulit dirinya sendiri. Ini orang Bani Israel itu wong ngeyelan. Ketika ia diminta untuk menyembelih sapi, itu pertanyaannya banyak sekali. Sapinya warnanya apa? Ya, betina atau jantan? Sapinya sudah pernah digunakan untuk membaca apa tidak? Itu begitu dijawab itu kesulitan dia mencari sapi-sapi yang ditanyakan tadi. Nah, kadang pertanyaan-pertanyaan itu, ya, apa yang menjadi kebutuhan kita yang kemudian bisa kita wujudkan, itu yang seharusnya ditanyakan. Karena begitu pertanyaan itu dijawab, ya malah kesulitan. Kadang pertanyaannya itu aneh. Nek sholat ning bulan itu piye ya? Gitu nih, sholat ning
bulan. Ya nanti nek wis arep berangkat. Kira-kira gitu kan, wong gurung arep berangkat kok takon salat di bulan itu bagaimana? Wudune piye? Ya. Jadi ini kan pertanyaan-pertanyaan yang secara nyata itu ya gak perlu untuk dijawab, saya kira ya tidak akan berangkat ke bulan. Kemudian wa idha'atul mali muttafaqun alaih, ini hadis dari Bukhari Muslim. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya. Menurut musannif, ya pengarang kitab ini, waqad ikhtalafal ulama'u fil murad huna. Ulama berselisih yang dimaksud di sini. Ya. Jadi yang dimaksud dengan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta itu adalah apa? Waqala musannif, kata pengarang, al-infaqu salah satu wujuhin. Infak itu ada 3 macam. Al-infaqu fi wujuhil madmumati syar'an wala syakka fi tahrimi. Jadi nafkah, membelanjakan harta itu untuk perkara yang dicelah oleh syarat, dan ini tidak ragu tentang keharamannya. Ya, idha'atul mali, menyia-nyiakan harta, tidak digunakan harta itu sebagaimana mestinya. Kemudian ada lagi nafkah. Ya. Nafkah itu digunakan untuk al-mahmudatu syar'an, dilakukan untuk perkara yang dipuji secara syarak, wa mustahabun, dan itu dianjurkan. Ya, ini perkara yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, al-infaqu fil mubahati, nafkah dalam perkara-perkara yang dimubahkan. Ya. Jadi kaitannya dengan membelanjakan harta. Ini kaitannya dengan hadis wa fi ma anfaqahu bi. Bagaimana cara membelanjakan harta kita itu? Apakah digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, ya, atau digunakan hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya? Jadi harta ini ada 2 pertanyaan. Aina iktasabahu wa fima anfaqahu bi. Bagaimana cara kita mendapatkan harta? Dari mana kita memperoleh? Begitu kita sudah memperoleh, sudah mendapatkan, ada pertanyaan yang kedua. Wa fima anfaqahu bi. Bagaimana, untuk apa harta itu dibelanjakan? Nah, di antara larangan agama apa? Membelanjakan harta itu kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini yang disebut dengan idha'atul mali, menyia-nyiakan harta. Membelanjakan sesuatu kepada perkara yang tercelah, al-madmumah, dan jelas ini perkara yang diharamkan di dalam agama. Ya. Ini termasuk idha'atul mali. Maka dalam hal pemanfaatan harta itu sudah jelas sekali. Ya, kewajibannya misalnya, sudahkah kita keluarkan zakatnya? Ya, ini kaitannya dengan zakat. Sudahkah harta yang kita peroleh kita keluarkan zakatnya sebagai kewajiban? Yang kedua, apakah kita menggunakan harta itu, termasuk misalnya dalam hal nafkah untuk istri itu, ya, sudahkah kita tunaikan dengan sebaiknya? Ini perkara yang mahmudah, yang terpuji, ya, dan ini satu kewajiban. Ya. Ataukah harta yang kita peroleh itu kita gunakan untuk hal-hal yang apa? Yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, hanya menghambur-hamburkan. Ya, termasuk diantara idha'atul mal itu adalah musrif, berlebihan di dalam hal
membelanjakan harta yang sebenarnya itu berkait hanya dengan keinginan, tidak dengan kebutuhan. Itu termasuk kategori idha'atul mali, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran, ya, yang bisa kita pelajari di antara perkara-perkara yang menyebabkan haramnya sebuah perbuatan. Ya, sebuah aktivitas yang kita lakukan adalah durhaka kepada orang tua kita. Ya. Kemudian yang kedua, mengubur anak perempuan atau laki-laki. Termasuk juga misalnya membuang karena khasyat, karena rasa takut anak itu tidak bisa makan misalnya. Ya, jadi anaknya akeh kemudian dibuang misalnya. Itu termasuk kategori mengubur. Ya. Jadi mengubur itu tidak kemudian dipendam, tidak, tapi membuang, tidak memberikan memenuhi kebutuhannya karena rasa takut kemiskinan misalnya, takut tidak mendapatkan rezeki. Itu juga perkara yang dilarang di dalam agama. Perkara yang lain adalah apa? Qila wa qala, bakasratus soal, katanya ya, kata si A kata si B, kemudian banyak bertanya terhadap hal-hal yang sebenarnya itu ketika ia dijawab itu sulit dilakukan. Ya, maka apa yang kemudian kita pahami sudah kita lakukan sebisanya mastata'tum. Kemudian yang kelima, di antara perkara yang dilarang dalam agama apa? Idha'atul mali, menyia-nyiakan harta. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, ya, dalam hal perkara-perkara yang Allah haramkan kepada kita semua. Kemudian sedikit saya ingin sampaikan satu lagi. Ya. Ini berkaitan dengan tadi, ya, uququl walidain ini. Bahwa kedudukan orang tua kita itu disejajarkan dengan, tidak sejajar, ya, tidak sejajar secara pasti, tetapi bergandeng dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keridhaan Allah itu berkait dengan keridhaan kedua orang tua kita, termasuk kemurkaan Allah. Ya, ini di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, ini hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ridallahi fi ridal walidaini. Ini hadis yang sudah sangat familiar, ya, bahwa keridhaan Allah itu dalam keridhaan kedua orang tua kita. Kalau kita ingin Allah ridho kepada kita, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi ridho Allah itu yang kita cari. Kita melakukan apapun di dunia ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keridhaan Allah yang kemudian akan diturunkan kepada hambanya, jika kita juga ridho atas ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak ketetapan Allah, ya, perintah sholat itu bagian dari ketetapan Allah. Perintah-perintah yang lainnya yang sifatnya mahdhah itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ridho atas ketentuan Allah sebagai seorang mukallaf, kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ngersuloh, tanpa ngerundel, ya, perintah dilaksanakan dengan sami'na wa ta'na, maka Allah akan ridho atas apa yang kita lakukan. Itu inti dari seluruh proses aktivitas kita di dunia ini apa? Kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ciri, ya, orang-orang yang
mempunyai jiwa mutmainnah itu adalah apa? Dipanggil Allah, ya ayatan nasul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ya, kembalilah ya kepada Tuhanmu radiyatan, dengan penuh keridhaan, mardiyah, dan juga yang diridhoi. Ya, ini apa namanya? Ciri jika kita ingin dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Termasuk wasahatullahi fi sahatil walidaini. Kemurkaan Allah itu juga jika kita membuat orang tua kita itu jengkel, itu juga Allah akan murka. Jadi tidak sejajar secara pasti, tapi ini selalu sangat berkait dengan perbuatan kita, ya. Nah, ini berkaitan dengan riwayat yang pertama tadi. Di antara perkara yang diharamkan oleh Allah adalah uququl walidaini. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridho dari orang tua kita, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang kita. Kedua orang tua kita, tidak melakukan kemaksiatan kepada orang tua kita, ya. Termasuk di antara kemaksiatan itu adalah apa? Mencelah orang tua teman kita, lalu teman kita itu mencelah orang tua kita. Ini seringkali terjadi. Itu bentuk kabair, termasuk dosa besar itu. Ya, hadis itu juga berkait dengan tidak boleh kita mencela sesembahan orang lain, karena orang lain itu akan mencela sesembahan kita dengan yang lebih buruk lagi. Itu juga nggak boleh. Ya, jadi bukan kita yang mencela, tetapi kita menjadi sebab. Itu termasuk minal kabair. Saya kira itu Bapak sekalian, dua hadis yang kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau didiskusikan? Monggo. Monggo Bapak. Waalaikumsalam. Amin amin. Jadi ridho dan ikhlas, apa bedanya ini? Jadi seringkali Allah menyebut lafaz ikhlas itu berkait dengan perintah, ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kamu wa ma umur illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, yaitu ikhlas lahuddin bagi agama itu. Ini biasanya berkaitan dengan perintah. Memang ini risanya tipis sekali Bapak, ya. Dalam aspek ibadah itu, ya, kita ini diperintah oleh Allah untuk ikhlas karena Allah. Tidak boleh ada motif yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah. Sama juga ketika kita beribadah kepada Allah misalnya, selain ada ikhlas di dalam hati, ya, ikhlas itu dalam hati, ya ridho itu kan berkaitan dengan sesuatu yang apa namanya yang muncul di dalam hati juga sebenarnya, ya. Jadi kita melakukan satu perbuatan selain didasari unsur keikhlasan karena Allah, tidak ada unsur yang lainnya, tapi juga kita mengharapkan, biasanya begitu, mengharapkan bahwa apa yang kita dapat, yang kita lakukan karena ikhlas itu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ridho terhadap apa? Ridho terhadap perbuatan yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, ridho itu kan artinya seneng, ya. Ridho itu lillah. Ya, seneng, ya, orang ngersuloan, ya, perintahnya apa dilaksanakan dengan gembira. Nah, melaksanakan perbuatan dengan gembira itulah didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pertemuan yang kemarin saya sampaikan, di antara bentuk ujian Allah itu kan ada yang kita minta dan yang tidak kita minta. Di antara ujian yang kita tidak minta itu apa? Ya perintah sholat itu nggak pernah kita minta, tapi memang harus kita lakukan, itu ujian. Ya, tapi ada yang kita minta, apa? Kita minta istri, itu minta, ya kan? Begitu dikasih, ya ini ujian. Ya, begitu kita udah menikah, minta juga kan? Minta anak. Nah begitu minta anak, kita anaknya jaluk duit, gue jajan, gue sekolah macem-macem, kadang kita nggak siap. Gitu ya. Nah ini apa namanya, kaitan dengan ikhlas dari itu. Jadi ikhlas itu berkaitan dengan satu perbuatan yang didasari karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ketika kita melakukan perbuatan itu, kita lakukan bukan karena apa namanya unsur apa, ya lebih karena senang kita seperintah Allah, itu namanya ridho. Lila apapun peristiwanya. Termasuk biasanya konteks ridho itu berkait dengan apa? Yang paling sering itu ya kita itu lilo, ya ridho atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tidak mengenakan. Biasanya orang tua kita itu wis lilo wae. Ya, itu kaitan dengan ridho, sebenarnya berkaitan dengan peristiwa yang tidak membahagiakan itu, ya kita itu senang, juga senang. Ojo terlalu bersedih, kira-kira gitu. Nah, dalam hal aspek ibadah juga sama. Ya, perintahnya apapun, kita dasari dalam melaksanakan perintah itu ikhlas karena Allah, ya, dan kerasa senang atas menjalankan perintah itu. Jadi ridho itu senang, Bapak. Ya, tidak ada hal-hal yang menyebabkan kemudian menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira gitu, ya Pak. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam. Jadi orang tua kita itu tetaplah dia orang tua, ya. Orang tua itu tetaplah orang tua. Seburuk apapun orang tua itu, ya, anak itu tetap taat ketika orang tua itu memerintahkan dalam ketaatan. Ya, jadi ketika orang tua masih memerintahkan dalam ketaatan, maka anak itu tetap dia patuh kepada perintah orang tua itu. Ya, tapi ketika orang tua itu memerintahkan kepada keburukan atau kepada kesyirikan misalnya, maka tidak ada perintah kewajiban bagi anak untuk mematuhi orang tuanya, walaupun orang tuanya sendiri. Ya, nah bagaimana dengan ketika orang tuanya masih minum-minuman gitu? Ya kewajiban anak mengingatkan. Saya tetap dalam konteks hal itu. Ya, kewajiban anak tetap mengingatkan gitu ya, kepada orang tuanya, ya. Tapi intinya dalam hal perintah itu nggak boleh ditaati. Ya, ketika perintah itu pada perintah yang buruk, walaupun dia orang tua kita, atau perintah untuk melakukan kesyirikan, itu tidak ada kewajiban bagi anak untuk mentaatinya. Tapi kalau kewajiban anak kepada orang tua yang masih berbuat maksiat, ya tetap sama kita mendakwai. Jadi kita mendakwai. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, ya, itu menurut riwayat itu orang tuanya, ya, tapi juga ada yang menyebut itu pamannya. Kalau tak orang tuanya, dia adalah pembuat berhala. Toh Nabi Ibrahim tetap taat kepada orang tuanya dalam hal-hal tertentu. Tapi ketika orang tuanya mengajaknya untuk menyembah berhala, Nabi Ibrahim tidak mau menaati perintah itu. Jadi tetap saja ya, sebagai anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan dakwah kepada orang tua itu juga bagian dari tugas setiap orang, ya kan?
Jadi walaupun orang tuanya masih termasuk anak disekolahkan, dia ngerti agama, ya, tapi orang tuanya justru malah jauh dari agama, ya kewajiban anak itu menyampaikan kepada orang tuanya. Ya, jadi dakwah itu yang paling kecil adalah di lingkungan keluarga, kemudian melebar. Itu ya Pak ya. Jadi intinya apa? Perintah orang tua jika dalam hal kebaikan, maka anak tetap wajib untuk mentaatinya. Tetapi kalau perintah orang tua dalam hal keburukan, dalam kesyirikan, tidak ada kewajiban seorang anak untuk mentaati orang tuanya. Prinsipnya begitu saja. Ya, dan tetap saja kita mendakwakan atas kebaikan, ya, agar orang tua kita ini menjadi orang tua yang baik, dan tentunya yang paling penting adalah apa? Mendoakan. Ya. Baik, saya kira begitu Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi tambahan ilmu dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini perkara-perkara yang dilarang dari Allah bisa kita jauhi dan kita melakukan sebaliknya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.